ini gue bisnis ngumpulin duit banyak buat apa sih, kayak capek gitu, mending gue ya udahlah cukup aja gitu. Pikirnya gue nggak kerja, gue nggak seriusin, gue nggak selesaikan masalah ini, ada tanggung jawab di belakang gue yang harus gue tanggung kan gitu. Karena persoalannya secara naluri orang itu pasti inginnya yang lebih mudah, yang lebih aman kan, dan tidak beresiko. Keynote Podcast. Selamat datang di Keynote Podcast. Kali ini gue Fauzan Latif bakal ngobrol banyak hal dengan Kang Uje masalah mindset ya. Kang, gue manggil apa nih? Kang atau Bang nih enaknya? Basing lah. Basing ya? Nah, itu biasa. Ya kapan Kang, kapan Bang, ya sama aja lah ya. Gue ini di kampus kedinasan Bang. Sekarang udah alhamdulillah walaupun masih mahasiswa udah dapat PNS lah ya. Tapi ya gue juga pengen ngebisnis gitu Bang. Coba sih lu kasih doktrin gue gitu. Kenapa sih gue harus bisnis gitu dibandingkan gue sekedar jadi pegawai negeri lah yang maaf ngomong, ada orang ngomong tuh PNS pagi nunggu sore gitu. Gimana Bang? Menarik ya. Iya. Baru gue tahu nih. Iya. Ya, pagi nunggu sore gitu. Tapi ya sambil main game Bang. Kalau gue sih melihat dari sisi penilaian gue sendiri ya, pribadi, bukan kita berbicara apa itu PNS tuh kayak yang lain-lain mungkin gue lo ngambil positifnya aja lah. Mereka abdi negara kan, PNS itu juga abdi negara. Ada something yang mereka juga bisa sharing ke masyarakat secara luas. Kalau kita berbicara nggak ada PNS juga susah juga kita melihat masyarakat secara umum. Tentu yang paling penting saat ini juga saling memahami, positive thinking aja kan gitu. Kalau berbicara orang pagi nunggu sore atau gua juga lihat mungkin secara real, gua lihat juga banyak teman-teman gua yang PNS kalau pagi cuma absen doang, sore nanti balik lagi absen doang kan gitu. Jadi tengahnya kosong ya? Tengahnya kosong. Tapi ya gua ngambil positifnya lah. Secara apa itu kita nggak bisa mengeneralisir secara total karena memang banyak juga abdi negara yang memang serius dia bekerja memang benar-benar untuk bagaimana dia memberikan manfaat lebih lah, bagaimana dia berbakti lah kepada bangsa kan gitu. Nah itu juga kita kan nggak bisa mengambil secara menyeluruh kan itu yang pagi minggu sore tadi nggak bisa digeneralisir ya. Tapi gini Bang, namanya manusia itu pasti kan ngelihat rumput tetangga tuh lebih jauh gitu loh. Gue yang PNS mungkin dan teman-teman gue gitu kan ngelihat kayaknya jadi pengusaha pebisnis itu lebih enak gitu. Beneran gak sih maksudnya jadi pebisnis tuh enak gitu? Kalau gue ngeliat ini lah, dari inilah gue biasa ngopi lah. Iya, kopi. Gue bilang kita berbicara sharing manfaatnya aja, sharing manfaatnya. Kalau secara personal kan mungkin kalau PNS mungkin bermanfaatnya kalau nggak ke atas ya ke bawah. Maksudnya ke atas ke bawah gimana? Kalau ke atas ya dalam artian ke atasannya ya mungkin ke negara, ke pemerintah kan. Kalau ke bawah, kalau nggak ke bawahannya ya mungkin masyarakat. Kalau lu pasti bilang kalau namanya PNS kan pasti pada fokus ya. Fokus pekerjaannya apa gitu. Guru ya dia akan bermanfaat secara menyeluruh di sekolah, bidang pendidikan dan sebagainya. Kalau polisi, Polri, TNI ya tentu di bidang kebelaan negara, ketahanan negara kan gitu. Cuma kalau berbicara bisnis, nah itu beda. Bisnis bisa memberikan manfaat secara luas. Dengan kopi, kalau kita berbicara ada kopi Arabica, kopi Robusta, semua memiliki value, manfaat masing-masing. Nah, begitu juga bisnis. Kalau kita berbicara bisnis ya ada manfaat banyak gitu. Contoh manfaat dari sisi pemerintah, kita dengan memberikan sumbangsih, contoh dengan dari sisi perpajakan dan sebagainya. Kita memberikan support terhadap pemerintah negara. Itu udah satu sisi nih. Kemudian dari sisi kebermanfaatan kita bisa membuka lapangan kerja buat masyarakat secara luas kan itu. Juga ini bisa memberikan manfaat secara lebih kan. Belum kalau dari sisi sosial, internet, social impact dan sebagainya ya pasti kita berbicara apa sih yang bisa bermanfaat gitu kepada masyarakat secara luas. Nah, aku sih melihatnya kalau berbicara pembisnis, entrepreneur gitu ya atas, bawah, kanan, kiri, dapat semua. Belakang bisa dapat semua. Berarti sih positifnya itu sih. Kesimpulannya enak atau enggak? Kan tadi pertanyaan gue bisnis tuh enak atau enggak sih jadi pebisnis? Kalau berbicara enak atau enggak ya tergantung ya. Pasti namanya orang berjalan enak nggak enak pasti lah. Enggak, sorry gue potong ya. Jadi mindset orang-orang tentang pebisnis itu ya kayaknya
apa ya, financial freedom gitu loh. Itu kan orang-orang yang kalau misalnya gue tanya nih ada orang pebisnis kenapa gue pengen financial freedom gitu kan, gue punya uang banyak, bisnis jalan, terus gue bisa jalan-jalan. Nah itu bener nggak sih kayak gitu? Yang lu alamin, lu kan sekarang udah di bisnis udah berapa tahun gitu kan, udah gede juga kan bisnis lu gitu. Yang gue lihat sih sebenarnya gini ya, mungkin orang bagaimana itu tadi fenomena gunung es kan gitu ya, di lautan. Iya. Orang hanya melihat atasnya doang kan. Iya. Tapi yang di bawahnya itu juga orang kan nggak melihat secara menyeluruh. Gitu. Oh gitu. Orang melihat mungkin dia lihat enaknya doang gitu ya. Doang, gitu. Tapi dan itu kadang banyak pengusaha lebih cenderung tidak sharing terkait permasalahan yang dihadapinya. Iya. Karena orang ingin memberikan motivasi kepada yang lain kan, gitu. Agar orang juga lebih semangat berbisnis kan gitu. Cuma ya itu tadi, kalau berbicara suka duka ya pasti ada lah kan gitu. Namanya bisnis kan kadang banyak permasalahan itu tadi, karena berbicara manfaatnya aja itu tidak satu arah kan gitu, atas bawah doang, tapi kanan kiri depan belakang. Tentu juga kita berbicara masalahnya pun juga tidak dari satu arah kan gitu. Jadi dan banyak ya semua. Banyak juga isinya kan gitu. Tapi kalau lu nih ditawarin nih, misal ada penawaran jadi pebisnis atau jadi pegawai negeri yang mungkin ya enak lah, atau pegawai BUMN, lu pilih mana? Gua sih terus terang apa ya, selama ini memang ya dididiknya ini sih bukan menjadi pegawai negeri kan gitu. Selama dididiknya memang gue juga bilang saat ini gue nggak murni bisnis kan gitu. Gue kan secara ini gue adalah ini ya profesional gitu, profesional bisnis, bukan di entrepreneurnya. Bedanya apa? Jadi ya gue menjalankan perusahaan. Perusahaan ini kan tetap secara kepemilikan bukan milik gue kan gitu. Gue menjalankan. Nah cuma mindset yang kita bangun bagaimana bisnis ini juga bisnis gua kan gitu. Berpikirnya kalau gua nggak berpikir ini bisnis gua, ya gua nggak bisa ngejalaninnya sepenuh hati. Sorry bang, kan gua pernah baca-baca gitu katanya yang pebisnis, penjual, entrepreneur, dan tuh self employee segala macam tuh ada tingkatan-tingkatannya, ada beda-beda. Itu bener nggak sih? Atau sebenarnya sama aja? Iya sama, karena ada masa-masa lah ya. Ada orang kalau kita berbicara tukang sate gitu kan, dia kerja sendiri, dapat duit sendiri, cari sate sendiri kan gitu. Ya itu berbicara dari sisi secara satu sudut pandang gitu. Nah ada lagi juga orang yang mungkin dia buka rumah makan gitu, kafe, tapi dia udah kerjakan orang kan, gitu. Itu juga pasti ada. Ada lagi orang yang mungkin secara keuangan lebih, ya dia menjadi investor. Dan itu semua akan bisa dijalankan ketika orang mau melalui tahapan-tahapan itu. Gitu. Misalnya gini bang, ada orang nih, istilahnya pegawai gitu. Gue punya banyak temen gitu yang sebelumnya karyawan, terus ya mungkin dengar motivator pebisnis, udah bisnis, lu dengan bisnis bakal kaya segala macem gitu kan. Dan dia bodohnya gitu, tidak mempersiapkan bisnisnya, keluar aja jadi karyawan, baru mikir bisnis setelah keluar gitu loh. Nah itu gimana kalau lu lihat kayak gitu tuh? Gak setuju sih kalau itu masalah itu, karena terus terang gitu sih. Mungkin negatifnya orang kan bilang lo kerja hanya sebagai batu loncatan, nyari batu loncatan doang. Tapi secara menyeluruh ya kita berpikirnya nggak gitu juga gitu, karena memang ya kita nggak boleh konyol juga. Kita namanya orang mau bisnis juga harus tahu dulu jalannya kan. Ibarat harus tahu ilmunya ya. Iya, kita mau ke suatu tempat yang tidak kita pernah kunjungi gitu, mau nggak minimal ada guide kan gitu, atau mungkin ada kita sekarang pakai Google Map kan, ada biar kita tahu lah rute yang akan kita jalan. Nah kita nggak akan tahu rute itu kecuali ada itu tadi. Kalau kita berbicara bisnis, rute yang ada pakai kita biasanya apa itu Google Map gitu, itu pasti berbicara saat ini konsultan, coach kan gitu. Kalau berbicara pengen tahu rutenya kemana, mau nggak mau kita harus pernah menjalani itu, walaupun kondisinya saat itu kita tidak mengendarai sebuah kendaraan milik kita sendiri gitu. Punya orang lah ya. Punya orang gitu. Pokoknya kita jadi sopir dulu lah gitu. Kita mau ke Hanura, kita belum pernah nih ke Hanura, biar kita nanti ke Hanura ya kita nyopir kan di sana. Minimal walaupun itu kendaraan bukan punya kita. Sebagai ini bang, gue misalnya sebagai anak muda, sebagai orang yang mungkin juga ke depan pengen punya bisnis segala macem, kira-kira apa sih yang harus gue siapin gitu? Gue harus belajar apa? Mungkin dari diri gue, apa yang harus gue persiapkan gitu dari diri gue? Kalau gue sih bisa bilang gini ya, minimal
4 hal lah yang mungkin ya itu tadi. Apa tuh? 4 hal yang mungkin perlu kita persiapkan secara personal, mental kan, mental kita itu harus kita siapkan. 4 hal kalau gua bilang bisa 4C lah, 4C. 4C ya? 4C. Apa aja tuh? Karakter. C pertama karakter. Karakter. Ah, Nah, dengan karakter itu kan seseorang memiliki integritas, aktivitas, oke. disiplin, jujur, bekerja keras, itu termasuk karakter. Akhlak itu termasuk karakter Iya, ya? termasuk karakter. Attitude gitu ya? Attitude di situ semua. Kalau religion masuk karakter juga nggak? Karakter. Karakter. Karena itu yang religion itu kalau berbicara spiritual, Ya. itu berbicara fondasi dan gitu. Karena itu terkait bagaimana orang itu baik tidak ditentukan oleh fondasi yang dia bangun kan gitu. Oke. Gitu. Nah, baru setelah itu kita berbicara C yang kedua. C yang kedua kompetensi. Ya, kompetensi, skill. Skill. Karena banyak orang baik ketika dia mau belajar, mau berusaha, maka dia pasti bisa. Ini skill ini teknis dulu atau basic dulu? Semua sih oke sih. Menurut aku contoh kayak mungkin kalau basic dasar gitu. Yeah. Dasar. Contoh kita kalau memang kita mau contoh buat apa ya? Cucian mobil gitu. Ya. Minimal kan kita harus tahu nih bagaimana cara nyuci yang baik kan gitu. Oh iya. Nah, itu baru skill kan gitu. Tapi kalau ada orang jujur nih, orang jujur, baik, disiplin, Yeah. tapi dia nggak punya kompetensi. Lihat mobil kotor, lihat semprotan di depannya, dia juga nggak akan tahu gimana Iya. caranya. mau Semprot-semprot diapain. aja sama dia. Semprot aja gitu. Nah, Oke. itu juga makanya penting skill gitu, kompetensi itu penting Kompetensi. di situ. Kemudian yang ketiga baru connecting. Connecting. Kalau kita bicara connecting, ya koneksi yang kita perluas. Agar koneksi kita luas, kita juga pasti banyak bergaul kan. Gitu. Kalau kita udah punya karakter yang baik, pasti secara ibarat ngomong kita itu kayak gula kalau udah punya karakter baik. Iya. Semua pasti akan datang. Datang. Oh gitu. Ya itu baik nanti yang datang itu positif negatif kan gitu loh. Ya, tinggal kita filter ya. Tinggal kita filter. Terus kemudian ya orang udah punya karakter, udah punya skill kan Punya. pasti apalagi banyak orang butuh kan. Iya. Gitu. Banyak orang butuh maka dia akan punya koneksi yang luas. Connecting. Kalau sudah koneksi pasti ya jelas yang keempat kita capital. Capital. Iya. Capital tuh modal. Oke. Modal finansial. Ya kalau bicara modal finansial ya orang masing-masing kan gitu. Tapi kalau menurut aku udah punya 3 hal yang sebelum capital itu udah cukup. Minimal paling enggak modal bisa pakai dana orang lain, modal orang lain ya gitu dengan investor, bukan datangkan investor. Tapi kalau tahapan-tahapan itu bisa dilalui dengan baik, saya yakin dia akan menjadi pengusaha entrepreneur yang secara kebermanfaatan akan lebih luas dibandingkan sebelumnya. Balik lagi ke mindset nih Bang ya. Kalau mindsetnya pegawai negeri ya, karyawan gitu kan, pasti dia tuh mikirnya gini, ya udahlah gue mau hidup nyantai aja gitu, nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak masalah gitu. Yang penting ya gue dapat makan gitu, dapat uang bulanan, cukup lah untuk ngidupin gue dan keluarga gitu. Nah, kalau mindset pebisnis tuh apa sih? Ya itu tadi, kalau karyawan berpikirnya cukup, pebisnis simpel juga, dia berpikirnya bagaimana lebih. Oh gitu, satu cukup, satu lebih. Iya, karena kalau dia cukup, hanya berbicara cukup, itu ya bisa cukup untuk dia sendiri, Iya. cukup untuk keluarganya sendiri. Kalau kita berbicara cukup, pasti lingkupnya ada batasan. Kalau berbicaranya lebih, ya itu tadi, orang kaya pasti akan lebih bermanfaat kan gitu. Kalau dia secara karakter, mindsetnya benar kan gitu. Kekayaannya akan menjadi manfaat kalau karakternya benar, kalau mindsetnya benar. Itu yang paling penting. Jadi banyak orang, kenapa? Banyak orang kaya, tapi kalau mindsetnya nggak benar gitu, ya dia nggak akan memberikan manfaat bagi orang lain. Emang mindset yang benar itu gimana? Maksudnya gue punya kekayaan dan kekayaan buat apa? Gitu nggak sih? Kalau secara apa ya, pemahaman gue ya Muslim lah ya. Kalau Muslim gue berpikirnya ya kalau mindset yang benar sebagai seorang Muslim, ya harta dan sebagainya ya sebagai titipan gitu. Kalau kita mau harta kita itu mau kita bawa, ya bagaimana ya sharing kan gitu. Kita berikan manfaat. Makanya dalam agama gua kan berbicaranya gimana orang berpikir berbagi kan gitu. Berbagi dengan yang lain. Makanya disitulah pelajaran karakter itu penting kan gitu dalam potensi bisnis. Jadi sebenarnya mengumpulkan lebih untuk bisa mendapatkan lebih tanda kutip ongkos untuk ke akhirat gitu lah ya. Simpelnya gitu lah. Kalau kita ibarat ngomong, kalau kita mau ibarat ngomong dapetin cewek cakep aja lah. Karena kita modal mobil carry kan nggak cukup. Contoh lain sebagainya, gua nggak bisa
mobil-mobil biasa lah ibaratnya mobil biasa. Tapi gua punya mobil Lambo, gua punya mobil Ferrari, ya cewek yang kelas cakep lebih dikit pasti gua mau ya. Gitu. Iya. Realistis juga dia orang ya. Iya. Cewek itu juga realistis gitu. Tapi gue pernah gini bang, gue walaupun masih si mahasiswa lah, belum lulus, gue belum wisuda gitu kan, gue udah mulai jalanin bisnis gitu kan, dan akhirnya gue ngerasa capek gitu, anjirin gue buat apa sih, istilahnya gini, sampai ngerasa ini gue bisnis ngumpulin duit banyak buat apa sih, kayak capek gitu, mending gue ya udahlah cukup aja gitu. Itu gimana sih ngilangin kayak gitu? Gue pengen tahu gitu, gue nih bisnis untuk siapa, untuk apa gitu. Kadang suka ngerasa capek sendiri gitu. Lu sering ngerasain capek gitu juga gak sih? Ya itu tadi, lo harus paham dulu tujuannya apa gitu. Kalau lo gitu. cuma just for fun, ya itu tadi, ketika menemui masalah yang lo gak bisa percaya, lo merasa wah ini capek banget kan gitu. Gitu. Tapi lo kalau berpikir kayak yang orang udah married gitu, berpikirnya gua nggak kerja, gua nggak seriusin, gua nggak selesaikan masalah ini, ada tanggung jawab di belakang gua yang harus gua tanggung kan gitu. Berpikir seperti itu. Nah gua sebagai seorang leader ya berpikir kalau gua nggak bisa menyelesaikan masalah yang ada, gua masih punya tanggung jawab, punya tanggungan, paling nggak orang-orang yang tim gua kan itu, gimana caranya mereka bisa juga menyelesaikan masalah itu. Dan gua rasa sebenarnya untuk suatu negara bisa maju itu kan butuh pebisnis yang jumlahnya banyak gitu. Tapi sedangkan, sorry ya, kita bicara realita aja. Di Indonesia itu orang-orang sekolah, kuliah, dan lain sebagainya itu kan untuk ke depan cari kerja. Atau bahkan yang pengennya ya kalau bisa jadi PNS gitu kan, gak enak gitu. Nah itu gimana sih untuk numbuhin, kita ngajak orang-orang, ayo dong kita bisnis gitu loh. Untuk keluar dari zona nyaman tuh gimana caranya? Misalnya biar ngajak orang gitu, ayo kita fight gitu. Gue nggak bisa paksa sih persoalan pola pikir mindset kayak gitu ya. Karena persoalannya secara naluri orang itu pasti inginnya yang lebih mudah, yang lebih aman dan tidak beresiko. Itu secara umum. Oh itu umum ya? Sorry. Nah itu secara umum gitulah. Karena kalau berpikir aman, resiko, ya itu pasti berpikirnya yang penting gua aman aja kan gitu, main aman. Nah kalau berpikirnya dia bagaimana bisa memberikan manfaat lebih, ya tentu ada hal yang dia harus lalui. Rata-rata orang berpikir lebih cenderung dia main aman kan, main aman. Ya. Makanya kenapa lo tadi bilang orang banyak sekolah tinggi pengen jadi PNS, karena jelas aman, dia kerja tiap bulan dapat gaji, dan nanti di masa tua dia dapat pensiunan ya. Kerja nggak berat gitu ya. Kayak nggak banyak pikiran istilahnya kan gitu ya. Kalau gue bicara nggak banyak pikiran gue nggak tahu, karena orang juga bisa jadi ya. Tapi gue bilang nggak bisa ngejas karena orang punya pekerjaan masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Secara masalah kita nggak tahu, nggak bisa meraba, karena kita bukan senayan bro. Ya. Sebenarnya kita juga nggak bisa maksain orang, ya itu kan preferensi orang lah ya. Orang mau jadi karyawan, mau jadi PNS, mau jadi pengusaha atau apa ya, itu yang penting kan nyaman ya bang ya. Maksudnya ya udah ini gue bersyukur dengan ini gitu kan. Kalau mau yang penting ya nyaman lah gitulah ya. Nah oke bang, langsung aja deh ke closing statement. Kira-kira lu punya pesan nggak sih buat orang-orang yang mungkin sekarang pengen jadi pengusaha gitu? Anak-anak muda yang pengen jadi pengusaha, nah pesan lu ke mereka tuh apa kira-kira? Ya pesan gua sih benerin mindset aja sih. Benerin mindset. Kalau mindset kita bener, maka pondasi yang kita bangun juga akan kuat. Oke, mindset itu berarti pondasi ya? Pondasi dasar. Tujuan kita apa sih mau bisnis kan? Karena kita justru ketika tadinya kita orang baik, ketika kita tidak punya mindset yang baik, ketika kita punya bisnis belum tentu kita jadi orang baik gitu. Bisa jadi malah jadi orang jahat kan? Ya. Berarti yang diperbaiki mindset, terus yang kedua tujuan. Oke. Mungkin cukup sekian dari kita. Gua Fauzan Latif bareng Kang Uje pamit undur diri. Terima kasih.